Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Hugo, Santo Thomas dari Aquino. Biografi yang pertama, Santo Hugo. Hugo lahir pada tahun 1053. Dalam usia yang masih sangat muda, ia diangkat menjadi uskup Grenoble, Prancis. Semula ia tidak bersedia menerima tugas yang mulia itu, mengingat usianya yang masih sangat muda dan masih sering tertarik pada hal-hal duniawi. Namun, akhirnya ia menerima jabatan itu karena pilihan atas dirinya didukung oleh banyak orang. Dalam pelaksanaan tugas kegembalaannya, dengan tegas, Hugo menentang praktik simonia, yaitu pembelian jabatan gerejani dengan uang, serta menghukum para pegawai tinggi yang menyita harta kekayaan gereja. Hugo juga giat membantu sahabatnya, yaitu Santo Bruno, dalam pembangunan biara Kartus pertama. Hugo meninggal dunia pada tahun 1132. Biografi yang kedua, Santo Thomas dari Aquino. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya adalah Pangeran Landulf, berasal dari Aquino, sedangkan ibunya Theodora adalah putri bangsawan Teano. Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim belajar pada para rahib Benediktin. Di sana Thomas memperlihatkan suatu kepandaian yang luar biasa. Thomas rajin belajar dan tekun berefleksi, serta tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino yang kagum akan kecerdasan Thomas mengirim dia belajar di Universitas Napoli. Di universitas itu, Thomas berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, pelajaran tata bahasa, retorika, musik, dan matematika. Ia bahkan jauh lebih pintar dari guru-gurunya pada masa itu. Di Napoli, untuk pertama kalinya, Thomas bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi pandangan-pandangannya di kemudian hari. Thomas yang tetap menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli, segera memutuskan untuk menjalani kehidupan membiara. Ia tertarik pada corak hidup dan karya pelayanan para biarawan Ordo Dominikan yang tinggal di sebuah biara dekat kampus universitas tempat dia belajar. Veritas atau kebenaran yang menjadi moto para biarawan Dominikan sangat menarik hati Thomas. Keluarganya berusaha menghalang-halangi dia agar tidak menjadi seorang biarawan Dominikan. Mereka lebih suka Thomas menjadi seorang biarawan Benediktin. Untuk itu, berkat pengaruh keluarganya, dia diberi kedudukan sebagai abbas di Monte Cassino. Namun, Thomas dengan gigih menolak hal itu. Agar bisa terhindar dari campur tangan keluarganya, ia pergi ke Paris untuk melanjutkan studi. Namun di tengah jalan, ia ditangkap oleh kedua kakaknya dan dipenjarakan di Rocca Secca selama 2 tahun. Selama berada di penjara itu, keluarganya memakai berbagai cara untuk melemahkan ketetapan hatinya. Meskipun demikian, Thomas tetap teguh pada pendirian dan panggilannya. Di dalam penjara itu, Thomas menceritakan rahasianya kepada seorang sahabatnya, bahwa ia telah mendapatkan rahmat istimewa. Ia telah berdoa memohon kemurnian budi dan raga pada Tuhan.
dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan-cobaan yang kotor dan berat. Selama berada di penjara, Thomas diizinkan membaca buku-buku rohani dan terus mengenakan jubah Ordo Dominikan. Ia menggunakan waktunya untuk mempelajari kitab suci, mempelajari metafisika Aristoteles dan buku-buku dari Petrus Lombardia. Ia sendiri membimbing saudarinya dalam merenungkan kitab suci, sehingga adiknya tertarik juga menjadi seorang biarawati. Akhirnya keluarganya menerima kenyataan bahwa Thomas tidak bisa dipengaruhi. Mereka membebaskan Thomas dan membiarkan dia meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tidak ternilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tidak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Doctor Angelicus, yang berarti pujangga malaikat. Pada tahun 1264, Thomas ditugaskan oleh Paus Urbanus IV untuk menyusun teks liturgi misa dan ofisi pada pesta Sakramen Maha Kudus. Lagu-lagu pujiannya antara lain Sacris Solemnis dan Laudasion menunjukkan keahliannya dalam sastra Latin dan ilmu ketuhanan. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib, berkata kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan dariku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Dalam perjalanannya untuk menghadiri konsili di Lyon, Prancis, Thomas meninggal dunia. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Marilah kita mencontoh sikap dan cara hidup daripada santo dan santa ini. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, mereka rajin bersyukur, mereka mengandalkan Tuhan Yesus, mereka melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Tetaplah melayani sesama kita dengan kasih Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.